Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah langkah-langkah eksperimen untuk penulisan metode penelitian dalam sebuah artikel ilmiah. Oke. Karena di sini judul artikel kita yaitu analisis clustering sebaran terbanyak dalam penerimaan mahasiswa baru di STIMIK IKMI Cirebon dengan metode Cummins. Nah, penerapannya ini akan kita lakukan di dalam RapidMiner. Oke. Untuk itu kita akan melakukan percobaannya terlebih dahulu sebelum kita menuliskan di metode penelitiannya itu bagaimana. Oke, langkah pertama yaitu kita harus membuka aplikasi RapidMiner kita sendiri. Oke. Oke. Tampilannya seperti ini. Setelah kita buka, lalu kita pilih blank. Ini adalah tampilan pertama dari RapidMiner sendiri. Oke, langkah pertama kita harus mengimportkan data terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus memastikan kita telah mempunyai sebuah dataset yang berbentuk Excel atau formatnya CSV atau XLX, yang penting kita itu di dalam Excel. Oke. Dataset yang saya miliki yaitu seperti ini. Data ini adalah kita rangkum atau kita ambil dari beberapa data yang kita minta dari atau yang kita teliti dari STIMIK IKMI Cirebon dalam penerimaan mahasiswa baru 3 tahun terakhir. Oke. Kita klik import data. Di sini kita pilih my computer karena datanya ada di komputer saya. Dan kita arahkan di mana lokasi data tersebut. Sesuaikan dengan kalian naruh datanya di mana. Oke, ini datanya, data punya aku sendiri yaitu XLSX. Oke, next, kita pilih next. Kita pilih next. Oke. Di sini, jika kita ingin menentukan sebuah label dari dataset ini, maka kita tentukan dulu atribut mana yang akan kita jadikan label. Misalnya di sini alamat, nanti kita klik change rule-nya. Tapi untuk proses kali ini karena saya menggunakan clustering metode Cummins, jadi saya tidak akan menentukan label tersebut karena tidak apa-apa, kecuali kalau kita melakukan proses classification kita harus menggunakan label. Oke, kita langsung saja next. Kita di sini pilih data. Di sini kita harus memberi nama. Nama dari data ini apa namanya? Misal di sini saya beri nama eksperimen data. Eksperimen data. Oke. Finish. Oke. Ini adalah data kita yang sudah kita import. Datanya adalah nama, alamat, agama, asal sekolah, jurusan, dan tahun lulus. Bisa kita lihat di desain. Kita lihat di data. Apakah sudah ada eksperimen data? Oke, ini kita drag sini. Nah, kita akan buktikan apakah data kita berhasil diimport dengan cara kita hubungkan ke outputnya ke sini. Oke, kita bisa jalankan dengan klik tombol ini. Oke, kita berhasil mengimport data tersebut. Langkah yang kedua yaitu karena bisa kita lihat di sini di dataset ini masih ada kolom atau atribut yang
dirasa tidak akan mempengaruhi dalam proses clustering ini, maka kita boleh menghapuskannya. Oke, sini kalau untuk menghapus atau menyeleksi atribut, kita akan menggunakan kolom select attribute. Oke, sini. Kita hubungkan kembali. Oke. Di sini ada di parameter ada pilihan. Filter type kita pilih single. Atribut kita pilih atribut mana yang akan kita hapus atau dirasa atribut ini tidak akan mempengaruhi hasil clustering. Sini sebelumnya saya akan menghapus ini karena dirasa tidak akan mempengaruhi proses pengclusteringan, dan jangan lupa kita klik inverse selection. Oke, kita jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini atribut atau kolom agama sudah tidak ada. Oke, berarti kita sudah berhasil menghapusnya. Jika kita ingin save proses kita klik sini save process as. Kita masuk ke proses dan kita memberi nama eksperimen data. Oke. Kita akan melakukan hal yang sama untuk beberapa atribut yang dirasa tidak diperlukan. Maka di sini saya akan menambahkan select atribut lagi 2. Kita akan hubungkan. Oke. Di sini saya akan melakukan hal yang sama, single atribut tahun lulus import. Untuk yang di sini single nama pendaftar import, karena di sini menurut saya nama pendaftar itu sama seperti ID, jadi kita tidak berpengaruh nama tersebut dalam melakukan clustering, karena kita akan menentukan sebaran terbanyak dari wilayah mana atau kota manakah, jadi nama tidak akan perlu. Kita bisa langsung run. Oke, di sini jadi data kita tinggal ada 3 atribut, yaitu alamat, asal sekolah, dan jurusan. Oke. Langkah berikutnya yaitu kita harus melakukan normalize menggunakan operator normalize. Oke, kita bisa cari. Nah, melakukan normalize ini yaitu untuk mendapatkan scale value yang tidak jauh berbeda di setiap atributnya. Jadi nanti antara atribut ini nilai atau scale value-nya itu tidak jauh berbeda. Oke, kita hubungkan saja. Kita klik normalize, kita atur di sini. Kita pilih value type, dan untuk di sini kita pilih value type, dan ini integer. Oke, kita run. Oke, sudah. Kita lanjut. Kita rapikan dulu ini. Oke. Langkah yang berikutnya yaitu kita akan melakukan proses pengubahan data. Bisa kita lihat di sini. Data yang kita punya masih berbentuk nominal. Nominal itu bukan angka ya. Jadi dalam proses pengklasteran, sistem Rapid Miner sendiri ini hanya bisa memproses
yang berbentuk numerik, bukan nominal. Tetapi data yang kita punya ini masih berbentuk nominal. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk numerik dari atribut alamat, asal sekolah, dan juga jurusan. Berarti semua data harus kita ubah menjadi numerik. Di sini saya akan menggunakan atribut nominal to numerical. Kita cari nominal to numerical. Kita drag sini. Oke. Kita sambungkan ke outputnya. Di sini nominal to numerical, pertama kita akan mengubah alamat. Oke. Sini kita pilih single. Kita pilih alamat. Dan di coding type kita pilih unique integer. Oke, kita run. Kita bisa lihat yang tadinya alamat berbentuk nominal sekarang sudah berubah menjadi numerik atau angka. Bisa kita lihat kosong tadi untuk Kabupaten Cirebon 1 dan 2. Untuk Kabupaten Indramayu dan yang lainnya. Oke. Karena di sini untuk asal sekolah dan jurusan juga masih berbentuk nominal, harus kita ubah ke numerik. Kita akan melakukan hal yang sama untuk kedua atribut tersebut. Oke. Kita sambungkan. Sini. Di sini kita akan mengubah asal sekolah. Kita pilih single. Asal sekolah unique integer. Dan untuk ini yang ketiga, single jurusan unique integer. Oke, kita bisa run. Oke, bisa kita lihat sendiri bahwa dataset yang kita punya sudah berbentuk numerik. Oke, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Setelah kita sudah mengubah data tersebut menjadi berbentuk numerik, maka kita akan melakukan proses clustering. Clustering di sini saya menggunakan k-means. Berarti sini saya akan mencari k-means. Oke, ini kita drag. Kita sambungkan kabel-kabelnya. Oke. Di proses ini kita tidak perlu mengubahnya. Sini kalimat juga nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja run. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa klasternya itu dataset kita ada 30 dan ini adalah hasil dari pengklasterannya. Oke. Langkah berikutnya setelah kita melakukan proses pengklasteran, kita akan menambahkan sebuah operator yang bernama performance. Biar kita akan melihat performance dari data itu berapa. Performance distance cluster ini. Nama operatornya cluster distance performance. Kita ini untuk di bagian clustering dan performance kita akan menghubungkannya tersilang. Yang di sini ke sini dan yang sini ke sini. Ini kita hubungkan semuanya outputnya. Oke, ketiga-tiganya.
kita run. Oke. Oke, sudah. Oke, jadi kita bisa lihat hasilnya yaitu gini. Oke, sekarang kita lanjut untuk eksperimennya. Sudah cukup sampai segitu saja. Jika ada yang salah itu maaf ya, karena kami masih pemula. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses penulisan teknik penulisan metode penelitian di artikel tersebut. Oke, karena sebelumnya saya sudah melakukan proses tersebut, kita akan menjelaskannya saja beberapa tekniknya. Ini adalah teknik penulisan metode penelitian. Oke. Yang pertama kita harus menentukan data collection atau pengumpulan data. Nah, yang perlu dideskripsikan dalam proses ini adalah kita harus mengetahui sumber data diperoleh, jumlah datanya, tahun, dan seterusnya, dan pendeskripsian masing-masing kolom data. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa saya sudah membuat sebuah artikelnya dari eksperimen yang telah saya lakukan, yaitu ini. Sekarang saya cuma akan menjelaskannya saja, yaitu metode penelitian, data collection atau pengumpulan data. Bagian A, sumber data diperoleh, deskripsi masing-masing. Oke. Data diperoleh, di data collection di sini sudah ada penjelasannya. Data diperoleh dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2016. Sebanyak 537, 2017 berjumlah 452, dan 2018 berjumlah 263. Oke. Data awal masih banyak, tapi saat proses pengklasteran saya pilih lagi beberapa data saja karena biar kita tahu saja intinya. Oke. Data tersebut akan dilakukan proses pre-processing terlebih dahulu untuk memastikan semua data telah terisi atau tidak ada data yang kosong. Jadi proses pre-processing itu adalah semacam kayak pengecekan atau penelitian dari data, dicek lagi data tersebut apakah masih ada yang kurang pantas. Contoh kayak tadi operator select attribute dan nominal to numeric itu adalah termasuk ke dalam proses pre-processing. Oke, poin yang pertama saya udah tarik ini, berarti deskripsi masing-masing kolom. Di sini saya mendeskripsikan berikut di bawah ini adalah yang menjadi fokus penelitian: nama pendaftar, yaitu nama lengkap pendaftar atau calon mahasiswa baru, alamat, agama, asal lulus, jurusan, tahun lulus. Oke, saya sudah melakukan pendeskripsiannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, data awalnya yaitu masih berjumlah banyak, yaitu 2016 537 dan seterusnya. Kita akan rangkum lagi menjadi beberapa data, yaitu 30 data nama. 30 nama pendaftar menjadi seperti ini. Oke, seperti yang tadi, data tersebut adalah data yang saya lakukan eksperimen tadi. Oke. Proses yang kedua yaitu pre-processing. Di pre-processing ada beberapa poin, yaitu alasan melakukan pre-processing dan teknik pre-processing apa saja yang dilakukan, kolom apa yang diproses, operatornya apa aja, fungsi dari operatornya apa, screenshot, alasan spesifik, dan 3, hasil akhir data ketika sudah dilakukan pre-processing. Oke, kita masuk lagi di artikel kita. Ini dia proses pre-processing. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan teknik pengklasteran adalah sebuah data adalah kita harus menyiapkan dataset dan pahami dataset tersebut dengan cara mengecek datanya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebelum kita melakukan
pre-processing ataupun pengklasteran, kita harus mengidentifikasi, harus memahami maksud dari data tersebut itu bagaimana. Oke. Saya jelaskan lagi dalam penulisan artikel ini, sebisa mungkin di dalam satu paragraf harus terdiri dari 5 baris atau minimal 4 kalimat. Jadi biar artikel kita itu sesuai dengan kaidah. Ini bisa kalian baca sendiri. Oh, ini dia alasannya. Berdasarkan lakukan proses pre-processing karena dengan melakukan proses pre-processing ini kita bisa memastikan bahwa data yang awalnya masih kosong bisa kita isi dengan data baru, ataupun jika ada data atau jika ada satu kolom atau beberapa kolom yang masih berbentuk nominal, sedangkan dalam proses pengklasteran harus berbentuk numerik, maka bisa diubah dengan melakukan proses ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam eksperimen, bahwa proses pre-processing ini sangatlah bermanfaat bagi kita yang akan melakukan proses pengklasteran sebuah data. Karena dengan adanya proses ini, kita bisa mengubah data yang awalnya nominal, bisa mengubahkan numerik, atau bisa data yang tadinya 0 atau kosong bisa kita isi dengan data yang baru. Nah, ada operator. Nah, operator yang kita gunakan tadi sesuai eksperimennya itu select attribute. Kita di select attribute kita akan menyeleksi kolom yang tidak perlu digunakan. Kan di sini menggunakan 3 operator ini, yaitu menghilangkan kolom agama, tahun lulus, dan nama pendaftaran. Oke. Operator yang kedua yaitu normalize. Fungsinya untuk mendapatkan scale value yang tidak jauh berbeda dari atributnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada sebuah atribut yang lebih mendominasi atribut tersebut. Operator yang ketiga yang saya gunain dalam proses yaitu nominal. Oke, operator yang ketiga yang saya gunain yaitu normalize. Dan yang yang ketiga yaitu nominal to numerical, untuk mengubah data berbentuk nominal menjadi numerik. Seperti di video eksperimen tadi saya menggunakan operator ini, yaitu 3 operator untuk mengubah data alamat, jurusan, dan asal sekolah. Dan operator yang keempat yaitu operator clustering atau K-means, melakukan proses pengklasteran dari data tersebut. Operator yang terakhir yaitu performance, untuk menggunakan operator cluster distance performer untuk mengetahui performance dari data tersebut. Oke. Alasan spesifik mengapa melakukan teknik processing data tersebut dikarenakan data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas meaning yang tidak baik. Dan juga terdapat beberapa faktor alasan mengapa harus menggunakan metode pre-processing itu, yaitu datanya tidak lengkap, data hilang atau kosong, kekurangan atribut tertentu, atau atribut yang sesuai hanya berisi data agregat, noise, mengandung kesalahan, mengandung data yang outlier, dan data tidak konsisten. Oke. Langkah yang ketiga yaitu eksperimen dengan pengujian algoritma. Cakupan yang harus dibahas yaitu alasan melakukan split data, training, dan testing. Operator yang digunakan apa? Tapi karena tadi eksperimen yang sudah saya lakukan tidak menggunakan proses split data, training, ataupun testing, maka saya dirasa ini tidak akan saya jelaskan dalam artikel ilmiah saya. Screenshot tool, alasan pemilihan metode operator yang digunakan, pengujian. Oke. Eksperimen dan pengujian algoritma. Algoritma yang digunakan untuk pembentukan klaster adalah algoritma K-means. K-means merupakan salah satu metode data non-hierarki clustering yang dapat mengelompokkan data mahasiswa ke dalam klaster berdasarkan kemiripan data tersebut, sehingga data mahasiswa yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oke. Ini adalah langkah-langkah pengklasteran yang tadi saya
udah lakukan, udah jelasin di video eksperimen awal, saya jelaskan lagi dalam bentuk tertulis, yaitu di dalam sini. Langkahnya tadi import data, melakukan select atribut, melakukan proses normalize, melakukan proses pengubahan data nominal ke numerik dengan operator nominal to numerical, dan melakukan proses clustering, dan terakhir menambahkan operator cluster distance performance. Nah, screenshot hasil dari rapid minernya yaitu seperti ini. Hasil tadi saya sudah screenshot dan saya letakkan ke dalam artikel ini. Oke. Dari penulisan metode ilmiah ini, saya menggunakan sebuah jurnal atau artikel yang bersumber dari Dan et al. 2019. Sumber ini saya tidak mengetik manual, yaitu melainkan dengan Mendeley. Pertama-tama kita buka Mendeley-nya, dan yang pastikan ini dia Mendeley. Nah, pastikan sebelum kita membuka Mendeley itu kita harus connect internet, dan caranya yaitu biasanya ada di sini preference, karena saya sudah mengambil sendiri. Nah, ini insert bibliography, nanti juga di situ akan muncul sendiri sumbernya. Oke, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya dan kelompok saya presentasikan mengenai pembuatan metode penelitian dan eksperimennya langsung di rapid miner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.